Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya ucapkan selamat datang kepada peserta The Second International Conference on Nusantara Culture Studies. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Nimas Mamchani Safitri, mahasiswa Sastra Indonesia semester 3, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, untuk dapat membagikan artikel saya mengenai nilai representasi dalam sebuah film, yaitu Frozen 2. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Oke, baik, sebentar. Terdapat sedikit kendala. Oke, baik. Dalam artikel saya yang berjudul Representasi Nilai Kepahlawanan Keluarga Kerajaan Arendelle dalam cerita Frozen 2 yang saya tulis sendiri. Sebelumnya kita tahu bahwa Frozen 2 merupakan film yang dibuat di luar negeri atau bukan karya anak bangsa, yang merupakan film animasi yang memiliki nilai kepahlawanan dalam alur cerita di dalamnya. Dalam Frozen 2, Elsa sebagai pemeran utama memiliki nilai kepahlawanan yang mungkin dapat kita ambil ya. Namun tidak hanya Elsa sebagai pemeran utama saja yang memiliki nilai kepahlawanan di dalamnya, tetapi juga ada beberapa tokoh lain yang juga sama-sama memiliki nilai kepahlawanan yang dapat kita pelajari. Sebelumnya, dalam menyusun artikel ini, saya menggunakan beberapa metodologi penelitian di dalamnya. Yang pertama, saya mengamati atau menonton film secara keseluruhan. Kemudian, saya membagi atau mengambil beberapa adegan-adegan yang masuk ke dalam adegan kepahlawanan. Kemudian, saya mencatat nama tokoh siapa saja dan adegan kepahlawanan apa yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Kemudian, setelah saya mendapatkan data siapa saja dan bagaimana nilai kepahlawanannya, saya dapat menarik kesimpulan dari awal hingga akhir film selesai tersebut. Baik, kita tahu bahwa bahasa dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Kaitannya dengan bidang linguistik, bahasa digunakan untuk dapat diambil maknanya. Nah, pengambilan makna dalam bahasa dikaji oleh salah satu bidang, yaitu bidang semantik. Nah, bidang semantik ini mengkaji simbol atau makna yang bersistem dan berupa tanda. Nah, salah satu tanda dalam karya sastra yaitu berupa teks yang nantinya dapat diolah dalam film. Pendekatan semantik dalam penggunaan film sebagai sarana pengelolaan kata-kata dalam bahasa masyarakat. Nah, manfaat film ini salah satunya dapat digunakan sebagai media hiburan, namun tidak hanya media hiburan saja. Film juga digunakan untuk dapat membagikan cerita atau uh, nilai atau pesan yang terkandung. Pesan yang terkandung dalam suatu film ini dapat mempengaruhi penonton. Bagaimana pesan tersebut dapat mempengaruhi penonton? Karena dalam film, terutama pesan yang ada di dalamnya tersebut menimbulkan adanya delusi, ketegangan, ketakutan, dan bentrokan emosional. Tidak hanya itu, manfaat dari film adalah sarana pendidikan untuk menyampaikan mengenai wawasan dan pengalaman kepada masyarakat para penontonnya. Secara singkat, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alur dari cerita Frozen 2 ini. Frozen 2 ini menceritakan mengenai Elsa yang memiliki kekuatan sihir dan berniat untuk mencari tahu dari mana kemampuan yang ia miliki tersebut berasal. Kemudian ia lantas mendengar suara asing hanya dapat ia dengar, tidak didengar oleh adiknya, tidak oleh bapak ibunya atau orang lain. Kemudian ia berusaha mengikuti dari mana suara asing tersebut datang dan ia menemukannya. Suara asing tersebut adalah suara yang dikirimkan ibunya, yaitu Ratu Iduna, ketika Ratu Iduna menyelamatkan Agnar, Raja Arendelle, yang ditemui oleh Ratu Iduna di zaman dahulu kala. Untuk
dapat menemukan suara tersebut, ia melewati perjalanan hutan ajaib, di mana terdapat dua suku yang sama-sama menjaga daerahnya masing-masing. Di dalam hutan ajaib tersebut, Anna, saudari Elsa, juga mengalami perjalanan menegangkan ketika akan menghancurkan sebuah bendungan. Bendungan tersebut merupakan perjanjian dari kedua suku. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang tokoh pahlawan siapa saja yang dapat masuk adegannya merupakan adegan pahlawanan. Yang pertama tentunya Elsa, yang diperankan oleh Edina Menzel. Elsa menghancurkan bendungan di mana bendungan tersebut merupakan perjanjian atau kesepakatan di antara kedua suku dalam hutan ajaib itu, yang ternyata salah satu suku itu tidak suka adanya kehidupan dalam suku lain. Yang kedua adalah memecah ombak. Bendungan yang telah dihancurkan, aliran sungainya ternyata menuju ke arah kerajaan Arendelle. Elsa dalam menunggangi kuda air yang merupakan unsur air dalam ceritanya, eh, mendahului aliran tersebut dan dapat menghadang ombak tersebut dan juga menghancurkannya. Dan dalam akhir cerita, Elsa tidak menjadi ratu lagi di kerajaan Arendelle, tapi ia memilih menjadi penjaga hutan ajaib atau ratu di hutan ajaib tersebut, di mana ia mempercayai bahwa ialah yang menjadi jembatan di antara empat unsur bumi, yaitu air, api, udara, dan tanah. Yang kedua ada Anna yang diperankan oleh Kristen Bell. Meski ia tidak memiliki kekuatan apapun seperti Elsa, namun dia tetap percaya diri dan tetap mengikuti Elsa saudarinya untuk mencari tahu asal-usulnya. Nah, ia juga nekat kembali untuk menjaga saudarinya meskipun ia telah dikembalikan oleh Elsa melalui sihir yang Elsa buat, yaitu berbentuk kapal bersama dengan Olaf si manusia salju. Kemudian, tanpa kekuatan apapun, Anna juga percaya untuk membangun raksasa ke bendungan untuk menghancurkan bendungan tersebut. Karena raksasa tersebut melempar-lempar batu besar, batu raksasa juga ke arah bendungan. Dan yang terakhir ada Ratu Iduna, yaitu ibu dari kedua uh, tokoh kita hari ini, yaitu Elsa dan Anna, di mana Ratu Iduna ini menyelamatkan Raja Agnar ketika pertempuran kedua suku terjadi pada kala itu. Baik, cerita kepahlawanan yang diperankan setiap tokoh mungkin dapat menjadi nilai kehidupan yang dapat diimplementasikan dalam hidup kita seharinya. Kita harus memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena salah satu nilai kepahlawanan adalah hal tersebut. Kita harus sadar akan hal kecil yang merupakan awal dari sebuah kehidupan yang damai. Apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan artikel yang saya bawakan ini? Oke, Frozen 2 merupakan film yang memiliki sisi positif dari segi kepahlawanan. Hal tersebut terlihat dalam ketiga karakter yang memiliki nyali besar dalam menyelamatkan orang lain sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing di antara mereka. Yang pertama, Elsa yang berhasil menemukan masa lalu kerajaan dan mendamaikan seluruh bangsa dengan menjadi ratu di hutan ajaib. Dan Anna berhasil menghancurkan bendungan dan mencarikan Elsa yang membeku karena berada di suatu tempat di bawah titik beku. Dan Ratu Iduna sebagai ibu mereka yang berhasil menyelamatkan Raja Agnar ketika terjadi perang antar suku. Dalam artikel ini, penilaian nilai kepahlawanan ini dapat dilihat dan dianalisis melalui cerita yang berdurasi 104 menit ini berjudul Frozen 2, dan dapat kita terima pemahamannya. Mengambil sisi positif dari sebuah film lebih bermanfaat daripada hanya sekedar menikmati jalannya cerita. Adegan heroik dalam film terlihat dari adegan yang dilakukan oleh para karakter filmnya secara jelas, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengetahui di mana sisi heroik dari Frozen 2 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai representasi dari nilai kepahlawanan Kerajaan Arendelle dalam cerita Frozen 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.